Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya Bapak Ibu, saya ingin ketika kita mengucapkan shalom, hati kita benar-benar damai. Saya percaya kita memasuki ruang ibadah ini, hati kita benar-benar sudah dipenuhi dengan damai sejahtera. Mari tinggalkan semua keluh kesah, tinggalkan semua sakit hati kalau ada Bapak Saudara. Supaya kita masuk ke hadirat Tuhan yang kudus, kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tidak akan bisa menerima berkat Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan kalau hati kita tidak ada damai sejahtera. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam suasana yang damai dan sejahtera dan siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita memasuki bulan Natal dan kita akan mengawali dengan tema tanggung jawab Kristen atau orang percaya bagi kerajaan Allah. Dari kalimat ini saja Bapak Ibu Saudara menegaskan kepada kita bahwa ternyata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya, tidak berhenti sampai di sana. Tuhan kemudian memberikan kita tanggung jawab. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Untuk melandasi renungan kita pagi hari ini, saya akan mengajak kita membaca dari firman Tuhan dari Keluaran pasal 4. Kita akan membaca Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat 1 sampai ayat 17, saya mengajak Bapak Ibu Saudara turut mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat
orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Ya, tanggung jawab Kristen atau orang percaya bagi kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa ketika Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya, tidak serta-merta membuat kita menjadi bebas, lepas begitu saja tanpa ada tanggung jawab. Sebaliknya ketika Tuhan memilih kita, Dia ingin kita terlibat di dalam rencana-rencananya. Nah, kita mendasari renungan kita dengan membaca Keluaran, Saudara. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat latar belakang dari renungan kita pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran ini adalah kitab yang memuat peristiwa yang mempunyai makna penting bagi umat Israel sendiri. Karena peristiwa di dalam kitab Keluaran ini mempunyai makna politis, tetapi juga sekaligus mempunyai makna spiritual bagi orang Israel. Ya. Secara politis, Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran ini adalah menjadi peristiwa yang menandai permulaan sejarah tentang bangsa Israel. Ya, artinya apa yang dicatat di dalam Keluaran mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 40 ini berbicara di dalam aspek politisnya bahwa pada saat itulah bangsa Israel yang kita kenal sampai hari ini memulai peradabannya di dalam dunia. Ya. Yang saya mau katakan bahwa peristiwa-peristiwa di dalam kitab Keluaran ini menandai permulaan sejarah kebangsaan mereka secara politis. Mereka menjadi bangsa yang berdaulat dengan hak mereka sendiri. Walaupun pada saat peristiwa Keluaran ini mereka belum lagi memiliki tanah. Ya. Tetapi sedemikian sentralnya peristiwa ini sampai mereka sejak saat itu telah dimasukkan ke dalam kalender nasional Israel. Bahwa setiap kali peringatan Paskah atau peristiwa Exodus, peristiwa keluarnya mereka dari Mesir setelah diperbudak selama 400 tahun, itu sudah mulai dicatat dalam kalender nasional. Sebagaimana bangsa kita setiap tanggal 17 Agustus memperingati sebagai hari kemerdekaan. Nah, Exodus mereka peringati sebagai hari kelepasan mereka, kebebasan mereka sebagai satu bangsa di dalam dunia ini. Jadi orang Israel yang tadinya dimulai dengan hanya 12 anak Yakub,
Ya, kemudian Bapak Ibu sudah untuk pengetahuan secara umum saja bahwa semestinya bangsa Israel atau umat Ibrani yang datang ke Mesir itu hanya mau sampai 7 tahun saja, karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan 7 tahun. Jadi mereka masuk ke Mesir supaya terhindar dari kelaparan. Tetapi mereka bukan hanya sampai 7 tahun, tetapi sampai 400 tahun. Dan mereka tinggal di satu tempat yang namanya Gosen. Gosen itu ada di sekitar Sungai Nil, di pinggiran Sungai Nil. Nah, rupanya mereka menikmati kehidupan di sana, sehingga lupa bahwa kelaparan di Kanaan sudah berakhir sejak 7 tahun itu. Tetapi mereka menikmati kehidupan di sana. Ada penafsir mengatakan bahwa umat Israel yang tadinya hanya 12 itu menikmati kehidupan di sekitar Sungai Nil, karena suhunya lebih hangat, karena tidak ada salju. Kalau di tanah-tanah Yehuda di Kanaan itu ada salju, ada musim dingin. Rupanya mereka menikmati kehidupan di sana. Dan itu sangat mendukung untuk perkembangbiakan mereka. Begitu cepatnya mereka berkembang menjadi banyak sekali, saudara. Nah, jadi peristiwa dalam Keluaran ini adalah merupakan tonggak sejarah secara politis bagi bangsa Israel yang kita kenal sekarang. Memang baru muncul diakui sebagai negara berdaulat pada tahun 48 gitu, dan langsung berperang dengan 8 negara sekitarnya. Ya, tetapi mereka tidak terkalahkan, saudara. Nah, itu aspek secara politis dari peristiwa dalam Keluaran ini. Nah, kemudian aspek spiritualnya, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa-peristiwa di dalam kitab Keluaran ini menandaskan kepada orang Israel bahwa mereka mendapati Tuhan mereka itu adalah Allah Yahweh, Allah pencipta alam semesta. Mereka benar-benar menyadari bahwa mereka memiliki dan mempercayai Tuhan Yahweh, pencipta alam semesta. Nah, sejak peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, ya, dan yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang Ia sudah buat. Itu menjadi keyakinan mereka. Allah berbuat itu ternyata untuk kepentingan mereka. Mereka menjadi percaya bahwa Tuhan mereka lebih berkuasa daripada dewa-dewa Mesir. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, Mesir terkenal bukan hanya sebagai negara adikuasa di Timur Tengah, tetapi Mesir adalah bangsa yang banyak menyembah dewa-dewi. Dan peristiwa Keluaran ini menegaskan kepada orang Israel bahwa mereka mempunyai Allah yang lebih kuat daripada dewa-dewa Israel. Walaupun semua dewa Israel, dewa Mesir disatukan, mereka tidak dapat menandingi Allah Yahweh, Allah yang dipercayai oleh orang Israel, Allah nenek moyang mereka, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Pribadi Allah yang mereka sembah itu jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada semua dewa-dewa di Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Keluaran ingin menegaskan kebenaran bahwa Sang Pencipta alam semesta, Allah pencipta segala sesuatu itu, menjadi penebus dari suatu umat yang kecil. Ya, sebenarnya orang Israel itu jumlahnya sangat kecil. Ya, waktu mereka Exodus diperkirakan ada jumlah 2,5 juta orang. Ya, itu bisa saja terjadi kalau kita berhitung selama 400 tahun mereka berkembang, satu keluarga punya 4 anak atau 3 anak, mungkin bisa lah terhitung. Jadi bangsa itu mereka kecil. Itulah sebabnya di bagian lain Tuhan berkata, bukan karena jumlahmu besar aku memilih kamu. Kamu siapa sih? Kamu kecil di dalam dunia ini. Jadi jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, kamu tuh tidak ada apa-apanya. Tetapi karena aku memilih kamu. Sudah. Jadi aspek spiritual dari
Kitab Keluaran ini menegaskan kepada Israel bahwa Allah yang kamu sembah, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang menebus kamu. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi Allah untuk memilih kamu. Jumlahmu itu tidak seberapa. Tetapi Tuhan mau memilih orang Israel. Bapak Saudara, kalau kita membaca Keluaran, maka itu bisa dibagi dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 8. Itu berbicara tentang narasi bagaimana rencana Allah menebus orang Israel. Ya, pasal 3 dan 4 yang kita baca tadi merupakan bagian dari dialog Tuhan dengan Musa. Karena Allah berencana untuk menyelamatkan, membebaskan orang Israel. Karena di bagian lain kalau kita baca mengatakan bahwa aku sudah mendengar keluh kesah mereka. Mereka sudah diperbudak. Mereka disiksa. Mereka dipaksa mengerjakan apa yang seharusnya mereka tidak kerjakan. Bukannya itu, mereka diintimidasi. Mereka dibatasi. Secara kelahiran mereka dibatasi, bahkan Firaun yang memerintah kemudian. Karena dengan menyadari bahwa orang Ibrani ini sudah semakin banyak, bahkan lebih kuat daripada orang Mesir, maka ada satu kebijakan supaya mereka dibatasi. Setiap laki-laki yang lahir dibunuh. Bapak Ibu Saudara, ternyata Sungai Nil itu penuh dengan buaya, Bapak Saudara. Ya. Jadi Sungai Nil itu dijadikan sebagai tempat pembunuhan bayi-bayi Israel. Jadi kalau ada laki-laki lahir, mereka dibuang ke Sungai Nil supaya dimakan oleh buaya. Nah, kenapa Musa dimasukkan ke dalam keranjang dan dibuang di Sungai Nil? Ya, karena ternyata memang Sungai Nil itu dipenuhi dengan buaya-buaya, Bapak Saudara. Ya, buaya beneran, bukan buaya darat. Ya. Buaya beneran. Untuk membunuh supaya orang Israel tidak menjadi kuat. Kalau perempuannya biarkanlah perempuan. Paling perempuan kita ambil sebagai ART, sebagai gundik dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 1 sampai pasal 18, di sana kita akan melihat bagaimana Allah merencanakan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan pasal 3, pasal 4, khususnya itu dialog dengan Musa. Nah, pasal 19 sampai 40 itu berbicara tentang bagaimana Israel harus hidup pasca mereka ditebus dari perbudakan. Jadi mereka ditebus baru diberikan hukum. Itulah sebabnya di pasal 20 diberikan 10 hukum Taurat. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan hanya 10 hukum yang diberikan. Ada yang mengatakan bahwa sebanyak 613 hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Israel. Ada begitu banyak peraturan. Jadi polanya Bapak Ibu Saudara, Allah itu menebus lebih dulu, lalu kemudian memberikan aturan, memberikan hukum, memberikan perintah-perintah bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah. Dan ini pola yang berlaku bagi kita juga. Bahwa Tuhan menebus kita bukan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan kualifikasi kebaikan kebenaran kita, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan saja. Dan setelah kita ditebus, barulah Tuhan memberikan kita hukum. Kamu harus hidup seperti ini. Memberikan kita perintah, hiduplah seperti ini. Sebagai umat Allah kamu harus seperti ini. Jadi ditebus dulu, baru diberikan pembenaran, kebenaran, diberikan hukum-hukum, Bapak Saudara. Ya. Inilah pola Allah membangun kerajaan. Sekali lagi bahwa ketika Allah mau membangun kerajaan, mendirikan kerajaan di dalam dunia, dia memulai dengan pola yang berlaku hingga hari ini. Memilih orang, memilih sebagaimana Tuhan memilih Israel. Dia memilih seseorang untuk diselamatkan bukan berdasarkan prestasi orang tersebut. Ya.
Kalau mau diperhitungkan dengan latar belakang saya pribadi, saudara, tidak pantas untuk dipilih oleh Tuhan. Ya, betapa jahatnya, saudara. Saya sudah pernah bersaksi, sudah pernah mengatakan dari mimbar ini bahwa kehidupan di masa remaja, masa muda, sepertinya tidak layak kalau dipilih oleh Tuhan. Kalau berdasarkan semua kejahatan, ya, tidak pantas untuk dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki pola yang sama. Waktu Tuhan menetapkan saya akan memilih kamu untuk menjadi umatku, tidak peduli kamu banyak, kamu sedikit, kamu brengsek, kamu tuh jahat. Tuhan memilih, dia mau menebus. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Tuhan memilih. Nah setelah itu baru Tuhan akan memberikan semua hukumnya, peraturannya. Setelah kamu menjadi umatku, kamu harus mengikuti aturan ini, hukum ini, supaya kamu hidup di dalam kekudusan. Itulah Tuhan katakan, kamu harus hidup karena aku kudus. Jadi polanya seperti itu, Bapak Saudara. Bagi kita yang hidup sekarang ini, sama seperti orang Israel. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Sebab Tuhan telah mati dan disalibkan sebelum pada waktu kita masih berdosa. Jadi Yesus sudah mati lebih dulu. Pada waktu kita masih berdosa, Bapak Saudara. Nah setelah kita mengakui karya keselamatan Kristus, kita menjadi umatnya. Setelah itu baru kita diberikan aturan, kita diberi hukum, kita diberi perintah-perintah untuk hidup sebagai umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Keluaran. Setelah Tuhan merencanakan untuk membentuk Israel sebagai satu bangsa secara politis, tetapi juga sebagai satu umat kepunyaannya sendiri. Lalu dia memanggil Musa untuk memimpin umat ini keluar dari perbudakan, memimpin orang Israel untuk keluar dari perbudakan. Dan Musa dipanggil, Bapak Saudara. Dan kita melihat sini bahwa sebenarnya keselamatan adalah inisiatif Allah. Allah yang selalu berinisiatif untuk memilih dan menyelamatkan. Sebagaimana ia memilih Israel, memilih orang-orang Ibrani itu sebagai satu bangsa dan sebagai umatnya. Dan untuk itu dia memanggil Musa yang telah dipersiapkan sejak awal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Musa ketika dibuang dan diambil oleh putri Firaun sebenarnya sudah ada di dalam rancangan dan rencana Allah. Bahwa Musa ini kelak akan dipakai oleh Tuhan. Terlepas dari semua persoalan kehidupan yang dihadapi oleh Musa. Bapak sudah sebenarnya Musa sudah pengen untuk menjadi pemimpin orang Ibrani sebelumnya. Menarik, ada 3 fase dalam kehidupan Musa. Fase pertama usia 0 sampai 40 tahun dia ada di Mesir. Dididik dalam hikmat dan kepandaian orang Mesir. Nah pada saat usia 40 tahun dia mencoba menggunakan kepandaian hikmatnya untuk memimpin Israel, tetapi dia tidak diterima, Bapak Saudara. Justru dia pertanyakan, kamu siapa? Ya. Tetapi yang menarik ketika Tuhan memanggil dia pada saat sudah masuki usia 80 tahun di dalam bacaan kita, dia sudah mengalami fase hidup yang kedua, hidup di padang gurun, dan hanya sebagai gembala domba dari mertuanya Yitro. Tetapi Tuhan memanggil. Nah menarik Bapak Saudara, mungkin karena persoalan masa lalunya itu ketika dia dipanggil, dia memberikan ada banyak sekali alasan, tetapi paling tidak yang tercatat di dalam pasal 3 dan pasal 4. Saya mencatat ada 5 alasan Musa menolak untuk menjadi pemimpin Israel. Dan sekali lagi mungkin ini pengalaman 40 tahun sebelumnya. Ketika dia hendak menjadi seorang pahlawan bagi kaumnya orang Ibrani, ternyata dia tidak diterima. Tapi saat ini Tuhan sudah memilih di usia 80 tahun, Bapak Saudara. Dan dia dipanggil.
Tetapi di dalam percakapan itu kita melihat ada banyak alasan. Dan ini juga terjadi di kalangan orang percaya hari ini. Kalau dipanggil Tuhan untuk melayani, ada banyak alasan. Tapi menarik untuk kita perhatikan ketika Musa mengatakan bahwa ia tidak berarti sama sekali. Artinya dia tidak dianggap. Sudah pernah pengalamannya ingin memimpin tetapi tidak dianggap oleh orang Ibrani. Saya tidak berarti Tuhan, mungkin tidak bisa. Tetapi Tuhan katakan apa? Bukan kau yang penting, akulah yang penting. Aku yang menyuruh. Lalu Musa katakan, saya ini bodoh, saya tidak tahu harus bicara apa. Saya tidak pandai berbicara. Lidah saya kaku, mungkin saya bicara terbata-bata. Tetapi Tuhan katakan, siapa yang membuat lidah? Bukankah Tuhan? Tetapi Tuhan, Musa tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali memberikan alasan supaya dia tidak diutus oleh Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, dia mengatakan, saya tidak sanggup meyakinkan orang Israel. Ya. Dia tidak mau. Apakah mereka percaya kepada saya? Sekali lagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, saudara. Mungkin Musa trauma dengan masa lalunya. Ketika dia ingin menjadi seorang pahlawan bagi kaumnya, dia tidak diakui, tidak bahkan ditolak. Ya. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Tetapi Tuhan katakan, kuasaku akan menyertai kamu. Ya. Musa katakan, sekali lagi tidak pandai bicara. Nah, di akhirnya Musa mengatakan, saya tidak layak Tuhan. Pilihlah yang Tuhan anggap layak. Nah, Bapak Saudara, apa yang Musa katakan ini mewakili kita orang-orang percaya zaman sekarang. Tidak bisa dipungkiri Bapak Saudara. Ketika ada panggilan untuk melayani Tuhan, ada begitu banyak alibi, ada begitu banyak alasan yang disampaikan orang percaya. Oh, saya tidak bisa. Saya sibuk. Oh, saya tidak punya karunia. Siapa bilang tidak punya karunia? Bapak Saudara, saya percaya masing-masing orang percaya dikaruniai karunia rohani. Minimal satu. Ada yang punya lebih dari satu, tetapi minimal satu orang itu dikaruniai oleh Tuhan. Karena itu kalau kita membuat alasan kepada Tuhan, saya tidak bisa, saya belum bisa melayani Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita semua terlibat di dalam pelayanan. Tuhan sudah menebus kita dan memasukkan kita, menghimpun kita dalam satu komunitas yang namanya gereja. Dia mau supaya semua organisme pribadi-pribadi dalam gereja terlibat untuk saling membangun. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi alasan, Tuhan tidak terima alasan. Satu-satunya yang Tuhan terima adalah kita mendengarkan apa yang Dia mau kita kerjakan dalam komunitas kita. Kita orang Kristen, siapa kita, saudara? Kita orang percaya. Sadarkah kita bahwa kita memiliki kewarganegaraan ganda, Bapak Saudara? Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, dalam terjemahan baru 2 yang Alkitab baru dituliskan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen, orang percaya memiliki dua kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita mempunyai tanggung jawab ganda juga. Selain bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai kerajaan Allah. Ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu Saudara. Dr. Lemena, ada yang tahu Dr. Lemena? Johannes Lemena, pahlawan nasional dari Maluku. Ya,
Dia mengatakan begini, kita dapat bertanggung jawab terhadap negara apabila kita telah mempunyai kesadaran bernegara. Ya. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyebut diri kita sebagai warga negara kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah anggota dari satu organisme yang disebut Indonesia. Ini secara nasional. Tetapi ini berlaku bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita akan bertanggung jawab kepada kerajaan Allah kalau kita memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah anggota kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak sadar bahwa kita ini adalah anggota kerajaan Allah, maka kita akan abai untuk tanggung jawab. Jadi orang Kristen memiliki tanggung jawab ganda, saudara. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Artinya kita harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kita tidak bisa sesuka-sukanya hidup di negara ini, tetapi harus hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus hidup sesuai dengan hukum kerajaan Allah, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita menyadari bahwa kita ini adalah anggota kerajaan Allah. Karena kita adalah anggota kerajaan Allah, maka kita memiliki tanggung jawab di dalam kerajaan Allah itu. Jadi kita tidak hanya sekedar sebagai warga negara. Ada beberapa banyak tanggung jawab kita, tapi saya hanya memberikan dua bagian. Yang pertama, tanggung jawab ke dalam diri pribadi sebagai warga kerajaan Allah. Dan ada tanggung jawab keluar. Ini tanggung jawab ke dalam. Sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang mengasihi Allah dan sesama kita. Jadi tanggung jawab orang percaya, orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu yang pertama, prinsip pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah. Mengasihi Tuhan dengan seantero hidup ini, seluruh eksistensi hidup kita. Tuhan mau pakai untuk membangun kerajaan. Jadi kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dalam Matius 22, 37-40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, seluruh kekuatanmu. Dan hukum yang sama adalah masih sama. Sesama warga kerajaan Allah. Memang kita disuruh mengasihi orang lain di luar, tetapi yang lebih utama adalah mengasihi saudara sesama. Nah, bagaimana kita mengasihi sesama? Kalau sesama tidak saling peduli, justru di dalam komunitas kita tidak saling membangun, tetapi justru saling menjatuhkan. Bapak saudara, tanggung jawab kita adalah kasih sepenuhnya kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tanggung jawab kedua adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan setiap hari. Karena kita ada di dalam kerajaan Allah, maka kita harus menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan hukum-hukum yang berlaku, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Serahkanlah hidup kepada Tuhan, percayalah padanya. Dan Tuhan akan meluruskan jalan. Ini setiap hari, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Jadi ada perserahan total. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah, ya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada kerajaan Allah. Ini ke dalam diri kita sebenarnya. Yang ketiga, tanggung jawab kita pribadi. Secara pribadi itu ke dalam. Sebagai warga kerajaan Allah. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya kita menjadi bahwa kita ini anggota kerajaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus dan teruntuk kerajaan Allah. Ini tanggung jawab tidak
Tidak mudah. Nah, selain ke dalam diri pribadi, tanggung jawab juga keluar. Ya, ada 4 poin, saudara. Tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah keluar atau keluar dari diri kita. Pertama, menunjukkan kasih kepada orang lain. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ya, tadi saya katakan secara ke dalam kita memang disuruh saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong menolong sesama anggota kerajaan Allah. Tetapi Tuhan juga perintahkan, kasihilah orang lain. Mengapa demikian pentingnya? Karena mungkin di luar itu masih ada umat pilihan. Nah, dengan mengasihi, mereka akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab keluar, yaitu memupuk komunitas para murid Kristus yang saling menguatkan. Nah, Bapak Saudara, persekutuan, komunitas kita dibentuk bukan hanya dibentuk begitu saja, tapi diperuntukkan untuk kita dapat saling membangun, saling menguatkan. Di dalam Roma 1 tulisan Rasul Paulus mengatakan bahwa ini merupakan kerinduan Paulus untuk hadir dalam jemaat di Roma supaya iman Paulus itu menguatkan iman jemaat di Roma, demikian sebaliknya iman jemaat di Roma menguatkan Rasul Paulus. Jadi komunitas Kristen semestinya kita saling menguatkan, Bapak Saudara. Itulah pentingnya persekutuan. Dua pribadi penting, tetapi dua bersama-sama penting. Ibadah pribadi penting, tapi ibadah bersama-sama penting, karena di situ kita akan saling sharing iman, saling menguatkan. Kesaksian saudara kita bisa menjadi motivasi, bisa menjadi kekuatan bagi kita. Jadi komunitas gereja itu dibentuk supaya masing-masing anggota itu saling membutuhkan, saling membangun, saling menguatkan. Karena Rasul Paulus menggambarkan gereja itu seperti tubuh manusia. Ya. Saling membutuhkan. Mata tidak bisa berbicara, aku lebih penting daripada mulut. Mulut bicara, aku lebih penting daripada telinga. Semuanya sama, saling membutuhkan. Dan saling membangun. Dan itulah yang dikehendaki di dalam komunitas gereja. Dan masing-masing kita diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab di dalam komunitas kita, saling membangun, saudara. Jangan justru menjadi troublemaker di dalam komunitas kita. Semua ini akan terjadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah. Pertama-tama harus menyadari saya ini adalah warga dari kerajaan Allah. Saya adalah warga GSRI Bekasi secara spesifik. Saya adalah bagian dari warga Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Bekasi. Karena itu saya bertanggung jawab untuk jemaat ini. Masing-masing kita bertanggung jawab. Setiap orang yang dalam ruangan ini bertanggung jawab kepada gereja ini. Nah, Tuhan memanggil kita untuk itu, Bapak Saudara. Kita tidak bisa berkata, ini urusannya majelis, ini urusannya penatua, ini urusannya hamba Tuhan. Kita semua memiliki tanggung jawab. Mari ambil tanggung jawab. Karena itu kalau dipanggil untuk melayani, mungkin Tuhan mengkonfirmasi lewat hamba Tuhan, lewat majelis, ayo dong melayani. Ya. Jangan bikin alibi yang tidak masuk akal, karena Tuhan bilang tidak ada alasan apapun. Pengalaman Musa dapat kita jadikan pelajaran. Tidak ada alasan pun untuk menolak panggilan Tuhan. Mau bicara apa? Saya tidak punya talenta. Tuhan bilang, oh tidak, saya sudah kasih talenta. Saya tidak punya bakat. Tuhan bilang, oh tidak, saya sudah kasih kamu bakat. Paling enggak ngomong gitu. Kalau nggak habiskan 20.000 kata, itu karunia itu. Ngomong aja. Mungkin dengan ngomong itu, orang lain bisa. Di Bapak Ibu semua ada karunia. Kita semua memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, memberitakan Injil dan kebenarannya. Ini Matius 28 ayat 18-20, amanat agung. Ini tanggung jawab semua kita, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan. Sekali lagi konsepnya adalah keselamatan bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena prestasi kita. Enggak ada prestasi kita di hadapan Tuhan. Hanya karena Tuhan mau memilih kita, beranugerah kepada kita.
Tetapi setelah itu Tuhan mau kita terlibat di dalam membangun kerajaan. Beritakan Injil. Memberitakan Injil jangan dimengerti harus pergi memberitakan Injil. Harus pergi ke pelosok-pelosok desa. Karena tidak mudah. Saya sudah mengalami di desa-desa di pelosok. Berjalan kaki 10 jam. Itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Berdoa, menopang, menyokong dengan dana kalau punya dana lebih. Ada banyak cara untuk menjadi berita Injil. Tetapi yang saya mau katakan begini Bapak Saudara. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dalam kerajaan Allah adalah hidup sebagai orang Kristen. Maksud saya begini. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi pengusaha, jadilah pengusaha Kristen. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi karyawan, jadilah karyawan Kristen. Jadi dokter, jadilah dokter Kristen. Menjadi psikiater, jadilah psikiater Kristen. Psikolog, menjadilah psikolog Kristen. Apapun profesi kita, harus menjadi profesi Kristen. Kalau kita menjadi profesi sama saja dengan orang dunia, ya apa bedanya? Jadi apapun profesi Bapak Saudara, jadilah orang Kristen. Artinya dalam setiap profesi kita menampilkan karakter Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya semua profesi, semua pekerjaan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, jadilah apa saja sebagai Kristen. Itu akan membedakan kita dengan orang-orang di luar. Kalau kita tidak bisa berbeda, ya buat apa? Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya Kristus? Apa bedanya dengan orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus? Jadi Bapak Saudara, saya ingin mengatakan begini, setiap orang Kristen siapapun dia, memang dipanggil untuk berkontribusi di dalam kerajaan Allah. Yaitu menjadi murid. Pertama-tama menjadi murid, karena ketika Tuhan memilih, menyelamatkan, menebus kita, kita menjadi pengikutnya, kita menjadi muridnya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kita ingin menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang lain. Tema kita tahun depan, saudara, mungkin 2 atau 3 tahun, tema ini, tema gereja kita, majelis sudah memutuskan, aktivis, pengurus bagian sudah memutuskan dan menyetujui tema kita adalah jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Terus sepanjang tahun depan kita akan merenungkan bagian itu. Siapa murid, bagaimana murid, apa karakternya, bagaimana kehidupannya. Kita akan berbicara tentang itu. Supaya kita benar-benar menjadi warga kerajaan Allah yang memiliki tanggung jawab. Dan saya ingin tahun depan kita mulai semua. Jangan lagi dipaksa-paksa melayani Bapak Saudara. Punya karunia, saya mau melayani di sini. Saya punya suara bagus, saya mau jadi singer, boksu atau bagian koinonia. Ya. Saya mau jadi aser, jadi nggak usah dipaksa-paksa, sudah. Kita semua punya tanggung jawab. Mari kita semua mengambil bagian, karena itulah tanggung jawab kita untuk membangun kerajaannya, khususnya membangun komunitas yang Tuhan sudah kerjakan melalui gereja kita. Jadi mari, tidak ada alasan saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa melakukan, tidak ada. Yang Tuhan mau, dengarkan apa yang Dia mau kita lakukan. Ambil bagian. Berdiri di depan sebagai aser sambil senyum. Tidak semua orang bisa senyum. Nah, yang punya senyum silakan mendaftarkan, saya mau jadi aser. Terima, selamat datang. Sambil senyum. Apabila saya tidak, saya seorang yang tidak gampang tersenyum, Bapak Saudara. Saya orang sangar gitu ya. Bukan orang sangir, tapi orang sangar saya. Tetapi kalau orang senyum, saya juga maksa untuk senyum. Jadi senyum menular. Jadi mari yang punya karunia musik, punya karunia multimedia, IT, silakan mendaftar. Saya mau terlibat dalam gereja. Saya percaya kita semua terlibat
waduh ini GSR Bekasi akan semakin berkembang. Yang punya talenta silakan, anak-anak muda. Ya, karena kita punya tanggung jawab, saudara. Kalau kita benar-benar sadar saya sudah dipilih oleh Tuhan, saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, dan Tuhan menempatkan saya di GSR Bekasi, berarti saya punya tanggung jawab untuk gereja ini. Mari mengambil bagian, saudara. Jangan katakan saya tidak bisa. Tuhan akan memperlengkapi ketika kita mau. Ketika kita mau, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan akan mampukan kita. Yang punya bakat nyanyi, paduan suara menantikan, saudara. Sopran semakin sedikit. Jadi yang punya suara sopran silakan mendaftar. Daftar sama Bu Widi. Ya. Apapun Bapak Saudara, mari kita gunakan untuk membangun kerjaan Allah, khususnya membangun gereja kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita, saudara. Ya. Sekali lagi, kita tidak lepas dari tanggung jawab. Tuhan sudah memilih, menyelamatkan, menebus kita dari hidup yang sia-sia dan Dia mau kita terlibat, berkontribusi di dalam membangun kerajaan. Tidak harus menjadi penginjil, tidak harus menjadi majelis hamba Tuhan, tidak harus menjadi misionari, tetapi apapun yang bisa kita lakukan di dalam komunitas untuk saling menguatkan, saling membangun. Itu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Amin.